Halo guys, selamat datang di channel Story Manhwa. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul Clever Cleaning Life of the Returned Genius Hunter. Manhwa ini bercerita tentang Kim Junwoo, Hunter Genius peringkat SSS pertama di dunia. Dia adalah pengguna kemampuan yang luar biasa. Tetapi kepribadiannya yang mengerikan menyebabkan masalah dengan reputasinya. Di tengah kesulitannya, dia diserang dan dibunuh oleh kelompok tak dikenal. Dan ketika dia membuka matanya, dia telah kembali ke masa lalu 10 tahun yang lalu. Meskipun ia mencoba menjadi pemburu lagi dan menaikkan pangkatnya, semua keterampilannya disegel oleh karma kehidupan sebelumnya. Agar itu bisa dirilis, dia harus bekerja sebagai pembersih Dungeon yang terkenal sangat tangguh di industri ini. Tapi pembersih ini, dia berbeda, tidak hanya monster, pemburu yang merepotkan. Atasan hanya mengambil posisi setelah mereka dipekerjakan karena nepotisme, dan bahkan orang-orang yang akan menjadi rekan kerja dengannya. Dia membuat kekacauan total untuk membersihkan semuanya. Mantan pemburu, yang lebih kuat dari pemburu saat ini, dan pembersihan gilanya dimulai. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan seorang hunter yang bernama Kim Junwoo, yang sedang diwawancarai oleh para wartawan. Hunter Kim Junwoo, apa pendapatmu tentang pencapaian peringkat Triple S pertama di dunia? Kau dapat mencapai puncak dunia dalam waktu 1 tahun setelah mencapai peringkat domestik yang pertama? Apa benar kau menerima tawaran dari Asosiasi Hunter Internasional? Level kesulitan dungeon kali ini sangat tinggi. Tolong beritahu kami resolusimu sebelum kau menyelesaikannya. Bagaimana kalau saran yang kau miliki untuk Hunter Junior? Terlihat kelompok Kim Junwoo yang akan memasuki sebuah dungeon. Itu adalah pergerakan pertama untuk operasi setelah sekian lama. Meskipun aku tidak ingat berkeliling membicarakan hal ini, area di depan dungeon itu penuh dengan reporter. Banyak sekali reporter yang bertanya, standar apa yang digunakan untuk memilih 26 pemburu yang dipilih hari ini? Apa kau menyadari skandal terbaru? Gerbang biru yang muncul baru-baru ini? Kim Junwoo pun berpikir meskipun hari ini mungkin menjadi kesempatan bagi mereka yang tidak bisa mereka lewatkan. Dia pun menjawab, aku minta maaf. Ini aku ingin fokus untuk menyelesaikan Dungeonnya. Dari reaksi mereka, sepertinya itu adalah jawaban yang diharapkan. Melihat bahwa itu akan bermanfaat bagi mereka selama mereka mendapatkan suaraku di media, aku pikir aku bisa melakukan layanan khusus hari ini. Dia pun berkata kepada reporter, tapi satu hal yang bisa aku katakan dengan pasti adalah, tim kami selalu memikirkan keselamatan warga terlebih dahulu. Ini tidak akan berubah apapun yang terjadi. Lalu sampai jumpa. Para reporter itu pun sepertinya memuji dirinya. Seperti yang diharapkan dari peringkat pertama memang berbeda. Meskipun dia mungkin memiliki beberapa kontroversi, dia masih hunter yang terbaik. Kim Junwoo berpikir dengan ini dia akan meninggalkan kesan yang baik pada opini publik. Namun sebelum dia masuk, ada orang yang bertanya, Hunter Kim Junwoo, apa kau memiliki sesuatu yang dikatakan tentang insiden penyerangan tim cleaning? Dia pun sedikit terkejut. Reporter melanjutkan, insiden di mana kau menyerang seorang karyawan dari tim Dungeon Cleaning. Aku dengar kau benar-benar melemparkannya ke dinding. Kim Junwoo pun bertanya, apa maksudmu dengan itu? Reporter berkata, ayolah, aku mengerti kau ingin berpura-pura tidak tahu tentang itu. Tapi aku juga pernah mendengar banyak informasi tentang itu. Aku juga kebetulan kenal dengan orang yang diserang olehmu. Tapi itu memang terlihat seperti peringkat dunia nomor 1. Itu hebat. Reporter itu terlihat sedikit menunjukkan wajah jahatnya dan berkata, melihat bagaimana kau bisa memukuli seseorang seusia ayahmu tanpa ada satupun artikel tertulis tentangmu, dan orang-orang yang ada di sana pun seketika membicarakan tentang Kim Junwoo. Hei, apa kau mendengar hal itu? Hunter Kim Junwoo menyerang penduduk sipil. Ini berita terbaru. Reporter Kim, apakah merekam semua itu dengan benar? Kim Junwoo pun berkata, sungguh rumor yang tidak menyenangkan. Dia pun akan memasuki Dungeon itu. Sebelum memasuki dunia itu, Kim Junwoo dan juga timnya benar-benar terkejut melihat yang ada di hadapannya. Kemudian scene beralih, diperlihatkan gedung Asosiasi Manajemen Dimensi Supranatural, singkatnya Asosiasi. Sebuah institusi yang dibangun untuk melindungi negara dan penduduk dari Dungeon dan monster yang muncul. Asosiasi mengumpulkan orang-orang berbakat dengan kemampuan supranatural, dan membuat 4 tim. Di antara mereka, tim operasi menangani pembersihan yang sebenarnya. Dengan kata lain, para hunter. Di tengah-tengah itu, tim operasi 1 dianggap sebagai tim yang paling elit. Tingkat keberhasilan pembersihan Dungeon adalah 100%.
Setiap anggota dari tim merupakan hunter peringkat tinggi di dalam negeri. Pemimpin dari tim itu adalah Kim Jun-woo. Diperlihatkan di berbagai media, pemberitaan tentang Kim Jun-woo yang menyerang seseorang, hunter terkuat di dunia terancam dieliminasi. Asosiasi, pelecehan dan penyerangan pada tim Dongwon Cleaning oleh Kim Jun-woo. Banyak sekali berita yang bertebaran, dan membuat Kim Jun-woo pun marah. Dia sedang melihat berita dirinya yang ada di media. Ada apa dengan orang itu? Salah satu teman berkata apa yang salah. Setelah menyelesaikan Dongwon dengan sangat baik, Kim Jun-woo berkata, "Apa kau benar-benar bertanya karena kau tidak tahu? Bukannya aku sudah memberitahumu untuk tidak membiarkan insiden itu bocor?" Wanita itu menjawab, "Aku melakukannya." Kim Jun-woo pun berkata, "Tapi dari mana cerita itu bocor? Internet benar-benar kacau. Reporter itu apa afiliasi mereka?" Namun sepertinya dia bukan reporter, hanya warga sipil biasa. Dia pun bertanya, "Apa yang kau bicarakan? Bagaimana orang yang bukan reporter bisa tahu akan hal itu?" Ternyata dia adalah anaknya. Anak dari pemimpin tim Dongwon Cleaning, Park Gyun-tae, yang terlibat dengan insiden saat itu. Masalahnya adalah ini bukan satu-satunya insiden. Saat ini, kesaksian dari insiden sebelumnya juga muncul karena didukung oleh opini publik. Keadaan akan menjadi lebih buruk. Jadi istirahatlah di rumahmu untuk saat ini. Karena kau juga tidak memiliki jadwal, anggap ini sebagai liburanmu. Kemudian Kim berkata, "Kecuali apakah tahu? Aku sangat membenci orang yang menghalangi jalanku." Dan wanita itu menjawab, "Aku tahu tentang itu." Kim berkata, "Kalau kau tahu tentang itu, maka lakukan sesuatu. Jika itu menjadi lebih besar dari ini, reputasiku berakhir." Wanita itu pun berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik." Kim pun sepertinya sedikit lega. Ini tidak seperti aku sedang bicara dengan mesin atau apapun. Terserahlah, apa yang dikatakan pemimpin asosiasi. Wanita itu pun berkata dia belum mengatakan apapun, karena dia sibuk dengan kasus asosiasi pengintai internasional, dia mungkin menunggu sampai situasi tenang. Kim berkata, "Berhentilah bercanda. Saat pria itu tidak mengatakan apa-apa, itu berarti dia hanya tidak ingin bicara. Siapa yang tahu, mungkin dia akan segera memecatku." Setelah semua yang aku lakukan, mendorong begitu banyak prestasi ke tenggorokannya, jika itu cara dia bertindak, maka aku tidak akan diam saja. Wanita itu terlihat sangat kaku dan menjawab, "Oh begitukah?" Kim kesal karena wanita ini menjawab dengan sangat kaku seperti robot. Wanita itu kembali berkata, "Tidak akan ada masalah. Bahkan jika opini publik kacau, peringkat tidak akan berubah, pengintaian tidak akan gagal juga." Kemudian Kim berkata, "Tentu saja harus." Setelah pembersihan, saat aku membaca artikel-artikel itu, amarahku mendidih sampai ke puncak kepalaku. Anggota timku putus asa dan menghentikanku untuk mencari reporter itu, yang ternyata adalah putranya, dan aku enggan untuk pergi ke asosiasi. Meskipun aku sudah tenang dibanding sebelumnya, tetapi kemarahanku belum hilang juga. Diperlihatkan saat dia mendapatkan gelar peringkat pertama, hunter termuda di negara, hunter peringkat S pertama, hunter peringkat triple S pertama di dunia, bahkan tawaran pengintaian dari Asosiasi Hunter Internasional, prestasi yang berharga selama bertahun-tahun semuanya menjadi sia-sia. Akan aneh jika tidak marah pada hal ini, kau berani menghalangi jalanku. Wanita itu pun berkata, "Jadi kenapa kau melakukannya?" Kim menjawab, "Sudah kubilang bukannya aku berkata bahwa orang itu mencengkeram kerahku terlebih dahulu. Maka aku akan bertanya tentang alasan kerahmu dicengkeram. Aku tahu kau tidak melihat tim cleaning secara positif, tapi ini pertama kalinya kau berkonflik langsung dengan mereka." Kim menjawab, "Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak ingat kenapa. Ngomong-ngomong begitu kita tiba di asosiasi, maka par itu siapa namanya aku lupa." Wanita itu pun berkata, "Pemimpin tim Park Gyun-tae menyuruhnya untuk membawa dia ke hadapannya. Sebelum menjadi lebih ribut, aku harus menyelesaikan masalah dengannya. Orang ini dan orang itu, semua orang terlalu sibuk mencoba mengacaukan seseorang yang baik-baik saja. Namun tiba-tiba di hadapannya terdapat truk yang sangat besar, yang akan menabraknya. Mereka semua benar-benar terkejut, dan mencoba menghindari truk besar itu yang akan menabraknya. Namun Kim menggunakan skillnya, dan berhasil menghindari tabrakan dengan truk tersebut. Jika saja aku terlambat sedetik saja, aku akan mengecat aspal ini dengan darah. Truk itu bahkan tidak mencoba untuk berhenti. Apa-apaan orang itu? Apa karena mereka mabuk? Wanita itu pun masih sedikit shock. Aku tidak tahu. Kim sudah sangat kesal. Dia pun keluar dari mobil tersebut.
Namun tiba-tiba di sana muncul benda-benda yang dapat mencengkeram tubuhnya. Benda itu keluar dari dalam tanah, dan langsung menangkap Kim. Ini adalah alat penangkap anti-supranatural. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku, dan tiba-tiba di sisi lain ada truk yang sebelumnya. Sepertinya truk itu akan menabraknya. Kini dia tidak bisa menghindari truk tersebut, karena dia tidak bisa menggunakan skill miliknya, dan dia pun tertabrak truk itu dengan sangat keras. Dia pun benar-benar kesakitan. Dia ditabrak dari kedua arah, dan membuat dirinya tergencet truk. Ledakan yang besar pun terjadi. Namun sepertinya dia masih bisa bertahan di kobaran api tersebut. Hari ini benar-benar hari yang menyebalkan. Siapa yang berani menantangku? Di sana terdapat pasukan khusus yang telah siap dengan senjata miliknya, dan telah bersiap untuk menembak. Kim diberondong oleh tembakan bertubi-tubi. Itu adalah penyergapan tidak terduga yang sudah direncanakan. Hunter biasa bisa saja terbunuh tanpa bisa membalas sama sekali. Tetapi sebagai seorang yang telah bertempur lebih dari ribuan kali, di Dungyeon yang membuat hidup seseorang melayang-layang antara hidup dan mati. Karena ini aku tidak akan mati karena hal seperti ini. Itu yang aku pikirkan dengan serius. Dia terduduk dan telah dikepung oleh para prajurit yang bersenjata. Dia melihat pistol dengan cahaya biru itu, sampai aku melihat Titan. Senjata supranatural yang digunakan untuk tujuan pembersihan. Itu agak berbahaya. Dia pun ditembak tepat di arah kepalanya. Namun notifikasi sistem muncul, mendeteksi kerusakan kritis pada paru-paru, jantung, hati, otak, dan organ lainnya. Gagal jantung telah dikonfirmasi. Menghitung kemungkinan kebangkitan, kematian Anda telah dikonfirmasi, dan dia pun dijatuhkan ke arah laut. Karena kematian Anda, persyaratan perolehan skill tersembunyi telah tercapai, hidden skill karma. Karena skill tersembunyi, Anda sekarang kembali 10 tahun ke masa lalu. Setelah kembali, pekerjaan Anda akan diberikan sesuai dengan karma di kehidupan Anda sebelumnya. Menugaskan pekerjaan, dan penugasan pekerjaan telah selesai. Dia sepertinya telah kembali ke masa lalu, ke 10 tahun yang lalu. Dia sepertinya kini menjadi seorang pembersih Dungyeon. Di sana banyak sekali monster yang telah dikalahkan dan akan dibersihkan dari Dungyeon tersebut. Kim Jun-woo cepatlah dan pindahkan itu ke insinerator monster. Insinerator adalah tempat pembakaran sampah atau mayat. Notifikasi kembali diperlihatkan. Pekerjaan Anda di Asosiasi Supranatural dan Manajemen Dimensi Republik Korea. Anda telah ditugaskan ke tim Dungyeon Cleaning. Kim berpikir ini sangat melelahkan. Kemudian terlihat dia yang melihat masa di mana dia dihabisi oleh tentara. Dia bertanya-tanya siapa yang mengirim mereka semua dan dia pun dihabisi. Yang membuat dirinya terbangun. Kini dia berada di masa lalu. Dia berpikir mimpi yang begitu buruk. Aku tidur bahkan berapa lama. Sejujurnya tubuhku rasanya kaku sekali. Terlihat di kamarnya sangat berantakan. Dia pun bertanya-tanya di mana aku. Sebuah apartemen studio seluas 26 meter persegi, yang lebih parah daripada kandang babi. Dia belum menyadari kalau dirinya telah kembali ke masa lalu. Tentu saja ini bukan rumahku. Rumah ini lebih kecil dari kamar mandiku. Lalu apa mungkin rumahnya Direktur Lee? Namun itu tidak mungkin. Itu lebih tidak mungkin. Dia tidak akan mengizinkan aku masuk rumahnya bahkan jika dunia hancur. Lalu aku ini sebenarnya di mana? Dan notifikasi sistem muncul. Kematian Anda telah dikonfirmasi. Karena kematian Anda, syarat untuk memperoleh skill tersembunyi telah dipenuhi. Dia melihat secercah bayangan di masa sebelumnya. Dia berpikir tadi katanya kematian Anda telah dikonfirmasi. Ini bahkan bukan komik. Dia pun melihat di sebuah kaca, dan membuatnya terkejut. Wajahku, itu adalah aku 10 tahun yang lalu. Lebih tepatnya, ini adalah wajah Kim Joon yang berumur 28 tahun. Apa-apaan ini? Dia pun membuka sistemnya, dan melihat skill tersembunyi karma. Sedang melihat efek skill, kondisi mati. Anda telah kembali ke 10 tahun yang lalu karena efek dari skill ini. Skill ini tidak bisa sembarangan dibatalkan. Dia pun benar-benar terkejut, kalau yang adalah bukan mimpi, tapi bayangan di mana dia dihabisi oleh beberapa tentara. Dia pun hanya tertawa, aku benar-benar mati. Terlihat job miliknya yang telah diganti karena efek dari skill ini. Dia terlihat sangat kesal. Setelah menjadi hunter saat berumur 18 tahun, aku naik pangkat menjadi peringkat A saat umur 28. Waktu itu, aku peringkat ke-22 di Korea dan ke-525 di dunia. Jadi aku dikembalikan seperti biasa ke 10 tahun yang lalu. Aku pasti masih menjadi hunter.
Seorang hunter yang sedang naik daun dan menjadi pusat perhatian, tetapi kini jobnya menjadi Dungeon Cleaner. Dia pun bertanya-tanya, Kim Junwoo yang hebat ini adalah pembersih Dungeon, terlihat karma, syarat pembatalan, naik ke posisi Sekretaris Jenderal Asosiasi Supranatural Internasional dalam 5 tahun, saat tujuan tersebut berhasil dicapai. Skill ini akan dibatalkan secara otomatis, Anda akan langsung kembali ke masa sebelum kematian Anda. Jika tidak tercapai, Hunter Kim Junwoo akan dihapus sepenuhnya. Batas waktu 4 tahun 11 bulan 29 hari 20 jam 32 menit 48 detik. Dia pun benar-benar terkejut. Dia melihat syarat mengakhiri karma. Syarat pembatalannya adalah menjadi Sekretaris Jenderal. Jadi jika aku berhasil membatalkannya, aku akan kembali ke aku yang dulu sebelum mati. Dan jika aku gagal, aku akan menjadi cleaner dan membusuk di sini selamanya. Ini tidak masuk akal. Asosiasi Supernatural Internasional, sebuah asosiasi internasional yang mengarahkan dan mengawasi semua asosiasi di dunia. Sekretaris Jenderal di sana secara substansial memiliki kekuasaan daripada Presiden Amerika Serikat. Singkatnya itu adalah posisi kekuasaan tertinggi di dunia. Bahkan aku, yang seorang peringkat triple S pertama di dunia, gagal mencalonkan diri, tapi kau ingin aku mendapatkan posisi itu. Dan juga dalam waktu 5 tahun pula. Maaf tapi aku tidak bisa. Bukan karena sebenarnya tidak minat saja. Tapi itu juga mustahil, aku abaikan saja. Siapa yang peduli tentang karma atau apalah ini? Daripada itu, berarti aku bisa kembali ke kehidupanku yang sebelumnya. Jika aku menjadi Sekretaris Jenderal, maka hal itulah yang akan menguntungkanku untuk hidup sebagai hunter seperti dulu. Coba saja aku punya skill milikku. Menjadi peringkat triple S lagi saja tidak perlu mengeluarkan keringat, namun terlihat skill-skill miliknya yang telah terkunci. Dia benar-benar terkejut dan marah. Apa-apaan karena ini? Namun tiba-tiba dia telah mendapatkan skill baru. Dia berharap mendapatkan skill yang berguna. Ternyata dia mendapatkan passive learning, cleaning obsession, efek mulailah bersih-bersih. Dia pun sangat marah, karena mendapatkan skill ampas. Dia pun tidur di ranjangnya. Setelah aku mati, aku bangun di 10 tahun yang lalu. Dalam semalam dari seorang hunter peringkat triple S, aku menjadi seorang pembersih Dungeon. Dan semua skill hunterku juga terkunci. Pencapaian hidupku telah musnah begitu saja. Sekarang aku harus berbuat apa? Apa aku benar-benar bekerja sebagai pembersih sekarang? Aku masih punya harga diriku sebagai peringkat triple S hunter. Hanya itu yang kupunya sekarang. Terlebih lagi, pertama aku harus mengidentifikasi orang-orang yang menghabisiku. Mereka pastinya bukan pasukan biasa. Apakah mereka guild pribadi? Atau seseorang dari asosiasi? Jika bukan dua itu. Namun tiba-tiba dia mendapatkan sebuah panggilan tidak dikenal, dan mengangkat telepon itu. Panggilan itu berasal dari ketua tim park. Dia berkata jadi begini, apa kau terlalu sibuk untuk datang bekerja hari ini? Kim berpikir ketua tim park, apa aku kenal seseorang dengan nama itu? Ketua tim itu pun berkata sudah 1 jam semenjak waktu laporan. Mungkin kau sedang tidak enak badan. Dungeon yang terakhir itu memang agak sulit. Dia pun bertanya-tanya Dungeon, job yang diberikan kepadaku oleh karma, yaitu pembersih Dungeon. Ketua tim berkata aku akui Dungeon yang terakhir itu agak menyulitkan, tapi tidak seburuk yang hari ini. Para teman-temannya berkata, sudah kubilang. Orang berandal itu kabur cuma karena agak sulit. Pasti selalu ada saja orang yang meninggalkan kita setelah hari pertama bekerja. Lalu kenapa dia repot-repot menelpon orang itu? Kalau dia mau keluar, seharusnya dia menelepon. Apa dia bahkan tahu ada beberapa orang yang menunggu dia? Yang benar saja. Sudah cukup. Matikan saja teleponnya. Biarkan saja dia sendiri. Namun Kim berpikir, mau apapun kondisiku sekarang, apa aku sungguh dipandang rendah oleh pembersih lain? Tampaknya aku benar-benar mati ya. Dia benar-benar terlihat sangat marah. Ketua tim park menyuruh mereka semua untuk diam. Dia mungkin punya alasannya sendiri. Daripada itu, Tuan Junwoo, jika kau sedang kesulitan, istirahat saja. Jika lain kali ada sesuatu terjadi, akan lebih baik jika kau memberitahu aku dulu. Dia pun berkata ya baiklah, kau bisa mengabariku ke nomor ini lain kali. Silakan. Simpan sebagai ketua tim park Hyundai. Kim pun terkejut. Dengan nama yang disebutkannya tadi, ketua tim pun berkata tentu saja namaku agak susah diingat. Ya sudah, istirahatlah dengan baik hari ini, dan jika kau bisa datang lain kali. Namun tiba-tiba Kim berkata aku akan datang sekarang.
Dia pun menjawab, apa katamu? Dia menegaskan kalau aku akan berangkat sekarang juga ke sana untuk bekerja, dan terlihat dia yang telah menaiki bis menuju ke arah tempat kerjanya. Aku terkejut di rumah aku. Tidak punya pakaian bagus sama sekali. Dan aku lebih terkejut saat keluar rumah lalu tidak bisa menemukan mobil milikku dulu. Aku tidak punya pilihan selain naik taksi. Tapi ternyata aku malah tidak punya uang sepeser pun di dompetku. Tidak bisa dipercaya, aku Kim Jun-woo naik bus kota. Semakin marah aku memikirkannya. Daripada itu, aku menjalani hidup yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dan itu berarti hubunganku dengan dunia juga sudah sangat berubah. Lalu berarti fakta bahwa aku melakukan kekerasan terhadap Park juga tidak pernah terjadi di sini. Aku tidak punya urusan dengannya sekarang. Tapi jika Parklah yang menghabisiku di kehidupanku yang dulu, maka itu sudah lain cerita, karena memang ada sesuatu yang aneh dengan kematianku. Seseorang sengaja menyebabkan kecelakaan dan menarik perhatianku. Ditambah, ada fakta bahwa mereka sudah mempersiapkan perangkat penangkap anti-supranatural, untuk mencegah aku menggunakan skill milikku, dan terakhir pistol yang digunakan untuk menembak diriku bukanlah pistol biasa. Sebuah senjata api pembasmi supranatural dan anti-monster, yang bernama Titan, itu merupakan salah satu senjata kelas 1 di kalangan senjata api, dan teknologi di balik item itu substansial, dan harganya besar. Itu bukan item yang Park seorang pembersih Dungeon bisa memiliki. Tapi mungkin dia membayar seseorang profesional untuk dendam kepadaku. Putranya juga tampaknya punya dendam terhadapku. Pembunuhan cuma karena aku mendorongnya sedikit. Apakah itu? Mungkin. Seharusnya dia mengerti saat aku memakai kata-kataku, kemudian diperlihatkan di masa lalu waktu Park yang menemui Kim. Dia berkata tolong tarik kembali. Kim bertanya siapa kau? Dia menjawab aku adalah ketua tim Park dari tim pembersih Dungeon. Kim berkata aku tidak pernah mendengar nama itu. Apa kau punya urusan denganku? Park berkata aku dengar kau menyarankan untuk mengurangi jumlah tim pembersih yang ada di atas. Kami saja sudah kesulitan karena anggota kami tidak cukup. Jika jumlahnya lebih berkurang dari yang sekarang, Kim pun bertanya dan kenapa kau datang kepadaku untuk itu? Aku cuma memberi saran, aku tidak punya wewenang. Ini keputusan tim pengatur, jadi bilang saja pada mereka. Park menjawab, tidak ada orang di sini yang tidak tahu pengaruh yang kau punya. Kata-katamu menggerakkan asosiasi. Dan kau bahkan tidak perlu mengangkat jari untuk mengurangi jumlah tim kami. Jadi kumohon, aku minta hal ini padamu, jumlahnya tidak boleh dikurangi lagi. Tolong. Dipikirkan lagi, Kim sudah bisa menebak sarannya untuk mengurangi akan sampai ke telinga mereka. Tapi dia tidak menyangka mereka akan menghampiriku secara langsung. Di atas itu semua, hanya dengan melihat mata pria ini, sudah jelas jika membicarakannya hanya akan membuatku kesal. Dia pun berkata apakah kau tahu? Cicak memutus ekor mereka sendiri itu sebenarnya merupakan pertahanan yang sangat tidak efisien. Meski begitu, saat bahaya datang, mereka memutuskan ekor mereka tanpa ragu. Menurutmu? Apa alasannya? Karena dengan begitulah mereka akan bertahan hidup. Mau seberapa tidak efisien dan sangat merusak, hanya itulah yang akan menyelamatkan hidupnya. Itulah yang disebut solusi terakhir. Park berkata tapi kami kan bukan. Belum selesai mengatakannya, Kim berkata bukan ekor. Itu yang ingin kau katakan bukan? Tentu saja aku paham. Karena semua manusia mengira diri mereka itu dibutuhkan di dunia. Tapi apakah sungguh berpikir itu benar? Asosiasi sedang mengalami kesulitan finansial yang serius sekarang. Dengan alasan itu, tampaknya gaji hunter teratas akan diatur ulang. Park pun berkata, jangan bilang karena gaji kalian berubah sebab itu kami dikurangi. Kim berkata prioritas utama asosiasi adalah untuk melindungi warga dari Dungeon dan monster. Dan pekerjaan itu dilakukan oleh hunter sepertiku. Tapi masa iya para hunter tidak akan diberi upah atas kerja mereka? Lalu apa kau mau menjadi yang melakukan itu? Aku tidak punya pilihan selain menggunakan solusi terakhir. Park pun berkata omong kosong, jika ingin melakukan sesuatu semaumu itu ada batasannya. Kim berkata tim pembersih, sejujurnya kalian bahkan tidak melakukan banyak hal bukan? Park menjawab, apa kau bahkan tahu kami melakukan apa? Dia berkata kalian bersih-bersih memangnya apalagi? Sudahlah, mereka yang akan memutuskan berapa orang yang akan dilepas. Jadi hadapi saja. Park berkata kami juga bangga dengan pekerjaan kami dengan cara kami sendiri. Kim menjawab iya indah sekali. Justru ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah kulakukan dari dulu, tapi aku membiarkan sampai sekarang karena rekanku. Tampaknya kau sudah paham, jadi aku pergi dulu. Park kembali berkata,
Kau bilang prioritas utama asosiasi adalah melindungi warganya kan? Apa kami bukan warga kalian? Kumohon padamu tolong dipikirkan lagi. Dia pun sampai bersujud. Kim berpikir kalau ini mengganggu sekali. Kukira yang aku bilang tadi cukup untuk membuatmu paham. Tapi kurasa tidak. Sebenarnya, kalian seharusnya berterima kasih pada kami. Kau tahu, kalian tidak bertarung mempertaruhkan nyawa kalian seperti kami. Kalian menghasilkan uang hanya dengan bersih-bersih saja di belakang. Berkat kami, kalian bisa mengisi perut kalian. Jadi kenapa kalian minta lebih? Kalian bertingkah seperti parasit busuk. Park pun sedikit marah. Apa yang barusan kau katakan? Dia pun mencengkeram kerah milik Kim. Namun dia langsung dilemparkan ke arah dinding. Apa-apaan kau? Sok-sokan bersandiwara. Aku cuma mendorongmu sedikit loh. Namun, terlihat dia yang mengeluarkan darah. Dinding bahkan sampai retak. Dia menelpon kepala Lee untuk datang kemari dan mengurus parasit ini. Sudah kubilang jangan libatkan aku dengan sampah seperti ini. Sepertinya ini adalah awal mula dirinya menjadi viral karena mendorong seorang pembersih Dungeon. Dan dia sepertinya mendapat karma dan menjadi pembersih Dungeon juga. Kemudian diperlihatkan pintu masuk Dungeon di masa sekarang. Itu Dungeon level kuning tingkat berbahaya. Untuk level kuning kali ini, Foxtrot Centipede akan menjadi bosnya. Aku ikut dalam penaklukan itu saat umur 28 tahun. Kurasa aku memang benar-benar kembali ke 10 tahun yang lalu. Dan Park pun datang. Kau datang Tuan Junweo. Kesini. Jadi kita akhirnya bertemu. Orang yang membuatku seperti ini. Park berkata aku tahu kau pasti datang. Park berkata kenapa kau melamun begitu? Junwoo berkata dalam hati. Seorang pria berumur 50-an. Dan menggunakan pakaian kerja murahan. Itu sesuai seperti yang kuingat. Bukankah dia seperti bisa menghabisi seseorang? Park berkata cepatlah kemari. Apa kau sudah sarapan? Semuanya lihatlah. Sudah kubilang kan dia akan datang. Tampangnya sudah terlihat kalau dia tulus sejak aku bertemu dengannya di hari pertama. Rekan yang lain yang bernama Han Sang-hyu pun berkata. Kelihatan jelas kalau kau datang kesini karena kau ketahuan saat kau mencoba untuk kabur. Kemudian yang lain juga ikut menambahkan. Dia bernama Bujang. Dia berkata tulus apanya? Terakhir kali orang itu bilang dia tidak bisa melakukan apapun dan itu sungguhan. Dan kemudian diperlihatkan yang bernama Myuen Soyeon. Dia juga seorang pembersih wanita. Tim 3. Dia berkata 4 orang saja sudah cukup. Kenapa kau memasukkan orang lagi? Park berkata, baiklah, sudah cukup. Karena kita semua sudah ada di sini. Ayo kita mulai. Sang Hyuk berapa banyak waktu yang tersisa? Sepertinya 45 menit. Mereka pun terkejut. Ini karena Junwoo telat 1 jam. Dia berpikir kalau mereka semua cukup kasar. Park berkata apa boleh buat? Ayo cepat sebelum kita kena marah lagi. Dia pun memberikan seragam dan juga alat kebersihan kepada Junwoo. Baiklah ini milikmu. Sepertinya ukuran ini pas denganmu. Dan mereka semua pun akan memasuki Dungeon. Park berkata, apa kamu baik-baik saja? Apa ada masalah? Junwoo berkata tidak, dibandingkan sebuah masalah. Sebenarnya apa tugas Dungeon Cleaner itu? Kemudian scene beralih, diperlihatkan Republik Korea Asosiasi Manajemen Supranatural dan Dimensi. Asosiasi adalah singkatannya. Karena itu memiliki 4 tim inti, diantaranya yaitu, Asosiasi Manajemen Supranatural dan Dimensi. Di bawahnya terdapat tim kontrol, tim hunter support, tim operasi. Dari ketiga itu di bawahnya terdapat tim pembersih Dungeon. Memantau status kemunculan Dungeon dan mengumpulkan informasi adalah tugas tim kontrol. Memproduksi dan memelihara senjata, dan item, dan juga membantu keseluruhan kegiatan adalah tugas tim hunter support. Sekelompok hunter yang menghabisi monster-monster di Dungeon adalah tugas tim operasi, dan tim Dungeon cleaning yang fungsinya tidak diketahui. Terlihat mereka yang akan memasuki tempat itu. Bujang kau mendesinfektannya kan? Iya tapi jalurnya menjadi semakin lebar dari yang kuduga. Jadi apa kemungkinan solusinya tidak cukup? Kalau kau menyemprotnya dengan lebar, pasti akan cukup. Sang Hyu periksalah lokasi ruangan bosnya. Soyeon periksalah tingkat gas internalnya. Kali ini bosnya cukup besar, jadi akan lama untuk mencopotinya. Ayo kita bergegas. Junwoo bertanya-tanya kenapa mereka sok sibuk begitu. Park bertanya, kau mau kemana? Berjalan sendirian seperti itu di Dungeon luas akan berbahaya. Dia pun menjawab kau bilang kita akan menuju ke ruangan bos. Park berkata memang, jadi kau harus mengikuti kami. Karena ruangan bosnya lewat sana. Namun dia malah menuju ke ruangan yang lain.
Apa maksudmu? Ruangan bosnya lewat sini kok, ucap Junweo. Mereka pun bertanya-tanya omong kosong macam apa itu. Kalau kau tidak ingin melakukannya, katakan saja. Aku sudah jengkel karena waktu kita tinggal sedikit. Kenapa kau bertingkah seperti ini? Abaikan saja dia. Ayo kita lanjutkan. Ini adalah peta yang diberikan oleh tim kontrol. Periksalah dengan matamu di mana letak ruangan bosnya. Dungeon yang sudah ditaklukkan akan dibedakan oleh para hunter yang dikerahkan untuk operasi ini. Karena itulah, mustahil kalau peta ini salah. Namun Juno berkata, peta ini salah. Ruangan bosnya lewat sini. Tim kontrol, aku belum bertemu dengan mereka. Tapi apa cara mereka bekerja sungguh seperti ini? Salah satu rekannya berkata, aku mau gila rasanya. Ketua tim apa orang ini mabuk? Park berkata kenapa kok bisa saya yakin itu? Junweo menjawab dengan tegas, percaya diri apanya? Orang yang menaklukkan dungeon ini. Namun dia tidak melanjutkan perkataannya. Sudahlah, mereka tidak akan mempercayaiku meski ku beritahu mereka. Bukan apa-apa, ayo kita lanjutkan saja. Mereka pun terlihat memasuki ruangan tersebut. Berkata tapi apa maksudmu saat kau berkata kalau hanya tersisa 45 menit? Park menjawab itu adalah waktu hingga dungeonnya tertutup. Apa kau belum pernah mendengarnya? Dia pun baru mengetahuinya. Semua dungeon secara alami menghilang setelah ditaklukkan. Waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 2 jam. Para hunter biasanya tidak peduli, karena mereka biasanya langsung keluar setelah menaklukkan dungeonnya. Tapi itu adalah waktu yang penting untuk tim pembersih. Ia memasuki dungeon sesaat setelah dungeonnya ditaklukkan. Tapi kalau memang akan menghilang, kenapa kita harus membersihkannya? Park menjawab sepertinya kau memang tidak mengetahuinya. Park dungeon yang ditaklukkan tidak menghilang, tapi hanya beristirahat, hingga para monsternya kembali seperti semula. Junwoo sepertinya mengetahui hal itu sedikit. Kemudian Park berkata, kalau begitu kau seharusnya lebih mudah untuk paham. Bagaimana kalau dungeonnya kembali terbuka? Dan akan ada monster yang tubuhnya tertumpuk. Namun dia pun menjawab sepertinya itu bukanlah masalah besar. Park menjawab memang. Pertama itu membuat para hunter lebih mudah untuk tersesat. Dan gas terpancar oleh monster yang membusuk itu sangat mematikan bagi manusia. Dan juga jika mayatnya bertumpuk, akan membatasi pergerakan para hunter. Itu berarti itu akan langsung mempengaruhi penaklukan dungeonnya. Dengan kata lain, tugas kita adalah untuk membantu para hunter agar fokus dalam menaklukkan dungeon. Dengan pikiran yang tenang, lebih baik kita bangga terhadap pekerjaan kita. Karena tanpa kita, tidak akan ada hunter. Dia pun berkata omong kosong, tugas utama tim kita adalah untuk membuang mayat monster, membersihkan produk yang tertinggal dari penaklukan, dan memastikan tidak ada satupun informasi dari para hunter yang tertinggal. Dan dalam beberapa kasus, kita bisa saja menyelamatkan para hunter dari dungeon, meski ini belum pernah terjadi. Tentu saja, seorang cleaner menyelamatkan hunter. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah ku dengar seumur hidupku. Tapi sepertinya pekerjaan ini bukan tidak berguna seperti yang kukira. Dan sepertinya mereka telah sampai. Berdasarkan petanya seharusnya ini adalah ruangan bosnya. Namun tiba-tiba Sang Hyuk terkejut. Ini bukan ruangan bosnya. Junwoo pun berkata kan sudah kubilang ini bukan ruangan bosnya. Ternyata kau tidak berbohong. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang harus kita lakukan ketua tim? Karena sudah jadi seperti ini, ayo kita akhiri saja untuk hari ini dan keluar. Berapa banyak waktu yang tersisa sampai batas ketentuannya? Dan ternyata adalah 22 menit. Seharusnya itu cukup. Bagaimana menurut kalian? Itu lebih baik daripada diomeli. Sepertinya semuanya telah setuju. Ayo kita teruskan. Namun Junwoo berkata tunggu sebentar. Apanya yang cukup? Ketua tim menjawab apalagi? Waktu yang tersisa untuk kita bekerja? Bukankah kita seharusnya melakukan apa yang menjadi tugas kita? Dia berkata kau bilang hanya tersisa 22 menit. Bagaimana kalau dungeonnya tertutup? Paling cepat setidaknya butuh 1 minggu untuk dungeon telah ditaklukkan itu muncul kembali. Dan paling lama hingga 1 tahun. Ketua tim menjawab kalau begitu kita akan tetap di sini saja. Terjebak di dalam dungeon selama 1 tahun. Singkatnya yaitu kematian. Junwoo pun berkata, kalian pasti sudah tidak waras. Kalian mempertaruhkan nyawa kalian hanya untuk membersihkan dungeon. Ketua tim berkata memangnya itu hal baru. Kami selalu seperti ini. Junwoo pun menyuruh mereka agar cepat. Namun Sang Hyuk berkata, kalau kau tidak menyukainya pergi saja. Aku tidak pernah mengharapkan apapun darimu. Sudahlah lupakan saja. Ayo kita saja yang pergi.
Itu pasti karena pertama kalinya dia berada di dalam Dungeon. Karena dia mungkin merendahkan pekerjaan pembersih Dungeon, dia merasa tertampar oleh perkataan tersebut. Aku memiliki 15 tahun pengalaman dalam hunting. Selama waktu itu aku tidak pernah gagal sekalipun. Hasilnya aku mencapai penghargaan peringkat Triple S pertama di dunia, dan juga hunter peringkat 1 di dunia. Tidak ada yang bisa meremehkan karir Dungeonku. Aku diremehkan di dalam Dungeon oleh para pembersih. Dia pun tertawa. Kemudian dari belakang dia berkata ada jalan kecil di dalam ruangan ini. Sang Hyuk pun berkata orang itu mulai lagi. Namun Junwoo berkata bacot dengarkan aku. Jarak dari sini ke ruangan bos adalah sekitar 500 meter. Jika kita mengambil rute terpendek melalui jalan itu, hanya akan membutuhkan 8 menit. Kalau kita berlari, hanya butuh waktu 5 menit. Kali ini aku akan memimpin jalannya. Kalau kalian tidak suka, tidak usah ikuti aku. Dia pun berjalan sendiri ke depan, dan mereka semua sepertinya mengikutinya. Mereka berlari ke ruangan bos tersebut, dan telah sampai di ruangan bosnya. Mereka terkejut karena melihat bangkai bos monster yang ada di hadapan mereka. Ukurannya terlihat sangat besar, monster yang berjenis lipan dan memiliki tinggi lebih dari 10 meter. Ini sungguh ruangan bosnya. Jika melihat kondisi ruangannya, pertarungannya pasti sengit, karena anggota timnya berjumlah 20 orang, korbannya kemungkinan sekitar 5 hingga 6 orang, tapi mereka tetap bisa menemukan intinya. Kelemahan monster ini adalah lubang yang ada di dahinya, tepat di atas rantai besarnya. Tidak ada waktu lagi, ayo cepat kita mulai. Namun Junwoo menghadangnya. Dia pun berkata apa yang kau lakukan? Sudah tidak ada waktu lagi. Apa mungkin kau menjadi sombong karena kami salah? Namun tiba-tiba monster itu terbangun, dan sepertinya masih hidup. Itu mustahil. Jelas-jelas monster itu sudah ditaklukkan. Mereka semua pun hanya bisa terdiam. Ini menjengkelkan sekali. Junwoo berpikir merepotkan sekali. Karena aku saat ini tidak punya skill apa-apa, ini akan jadi sulit. Rigor mortis, apa tadi detik-detik terakhirnya? Tim operasi tidak becus? Apa yang kalian lakukan sampai tidak memeriksanya dengan benar? Tadi sungguh mengejutkan. Sepertinya monster itu terjatuh dan kini benar-benar mati. Sang Hyuk berkata ini pertama kali kau pernah melihat monster bos kan? Kau tetap di belakang saja. Junwoo merasa diremehkan. Kau menatapnya sambil melamun tadi. Tidak apa-apa. Tetap di belakang saja jika kau tidak bisa menyentuhnya. Dia benar-benar marah. Bocah ini bicara apa? Dia pun berkata tidak bisa kupercaya. Sini berikan pisaunya padaku. Dia pun marah dan akan menuju ke arah monster itu. Mereka bertanya apa yang akan kau lakukan? Dia menjawab kalian bilang kalian akan membongkarnya. Jika kalian masukin pisaunya sembarangan, pergelangan tangan kalian bisa patah. Seperti yang bisa dilihat, pisaunya hanya bisa masuk ke celah ruas ketiga, ke-6 dan ke-12. Tidak bisa masuk kemana-mana lagi, jadi tidak usah membuang tenaga mencobanya. Dia sedikit terkejut. Tampaknya sarafnya masih responsif. Jadi jangan sampai kena, bahkan jika sarafnya bergerak-gerak saat kalian memotong. Mereka semua pun terkejut melihatnya. Dia berkata apa yang kalian lakukan? Apa kalian akan menonton saja? Dan sepertinya mereka akan membantunya. Junwoo berkata kalian harus masukkan di sudut tertentu lalu angkat. Kalian pikir dimasukin begitu saja bisa terpotong? Jangan sentuh ekornya. Banyak hunter telah mati karena racunnya. Mereka berempat pun berpikir kalau Junwoo agak bawel. Dia terus berkata, jangan injak darahnya juga. Darahnya tidak beracun, tapi sangat lengket. Kalau diinjak kalian tidak akan bisa bergerak. Bujang berkata ketua tim, apakah kau memberikan berkas tim kontrol kepadanya ya? Apakah kau ingin membantu pemula itu? Namun ketua tim menjawab tidak. Dia pun berkata jangan bohong pak, tidak mungkin pemula itu tahu semuanya. Ketua tim berkata tidak usah menuduh saya menunjukkan berkas padanya. Aslinya informasi itu saja tidak ada di dalam berkas. Lalu bagaimana dia bisa tahu semua itu? Sepertinya muncul notifikasi, passive learning, cleaning of session, pengaktifan pasif. Dia sepertinya telah melakukan pembongkaran, dan semuanya telah selesai. Kini telah bersih. Ini benar-benar melelahkan. Ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kenapa aku merasa puas sekali? Ketua tim pun berkata ya ampun Junwoo, apa kau yakin ini pertama kali bagimu? Teman-temannya juga berkata dia bekerja sedikit. Namun Suyeon pun menjawab, apa maksudmu sedikit? Dia melakukan hampir semuanya. Junwoo berpikir membersihkan seperti ini saja heboh sekali. Hujan berkata orang yang menjanjikan telah datang. Kau pasti jadi gugup ya Sang Hyuk.
Dia pun menjawab, apakah kau mau meledekku terus? Kita sudahi dulu hari ini dan keluar. Batasnya tinggal 5 menit lagi. Itu waktu yang cukup. Kerja bagus semuanya. Dan mereka pun akan keluar dari dungeon ini. Ketua tim berpikir ternyata lebih mudah dari yang saya duga. Semuanya berkat Junwoo. Namun tiba-tiba Junwoo tidak bisa bergerak. Sepertinya darah monster yang tadi bocor dari kantong yang di bawahnya. Dan membuat dia tidak bergerak. Ketua tim pun berkata, padahal menyuruh kita untuk hati-hati tapi kau malah menginjaknya. Junho berkata, ribut sekali. Aku baik-baik saja, semuanya mundur. Darah monster ini lengket sekali. Bahkan sebagai hunter, aku tidak bisa lepas darinya dengan tenagaku. Tapi, darah ini lemah dengan suhu tinggi. Jadi skill ini bisa melelehkannya dengan mudah. Terlihat dia yang mengaktifasi skill Hellfire. Namun sepertinya skillnya telah terkunci. Dia tidak mengingatnya. Kalau semua skill telah dinonaktifkan, ketua tim pun bertanya, Bujang, apa kau membawa tali? Cepat ikat dia. Kalian semua pegang talinya. Mereka semua pun bekerja sama, dan akan menariknya dengan kencang. Namun sepertinya dia bahkan tidak bergeser 1 cm pun. Bagaimana dengan batas waktunya? Sepertinya tinggal 55 detik lagi. Ayo. Kita tarik lagi. Namun sepertinya ini tidak bekerja. Ketua tim menyuruh untuk melepaskan baju pelindungnya. Namun sepertinya tingkat gas di sini terlalu tinggi dan berbahaya. Ketua tim berkata, lalu apa kamu mau kita semua terjebak di sini? Junwoo pun bertanya-tanya apa maksud dia. Kan aku yang tidak bisa bergerak. Kenapa kita yang akan terjebak di sini bersama? Bahkan cicak saja memutuskan ekornya untuk menyelamatkan diri. Kenapa kalian tidak tinggalkan aku saja seperti ekor di situasi seperti ini? Ketua tim pun berteriak, apa yang kau lakukan? Ku bilang lepas bajumu sekarang juga. Hei bocah, sadarkan dirimu. Junwoo masih berpikir mereka lebih bodoh daripada cicak. Ketua tim pun berkata, ini tidak bekerja, kalian pergilah. Mereka pun bertanya-tanya, apa yang akan kau lakukan? Ketua tim berkata, yang bisa selamat harus selamat. Bujang menjawab, itu konyol. Kalau begitu lebih baik aku. Namun ketua tim pun membentaknya, cepat keluar. Ini perintah ketua tim. Dan waktunya tinggal tersisa 10 detik lagi. Mereka bergegas keluar dari tempat ini. Hanya ketua tim dan juga Junwoo yang tinggal di sini. Dia mencoba melepaskan baju milik Junwoo, dan sepertinya mereka berdua berhasil, dan kini berusaha untuk keluar dari tempat ini. Mereka bertiga terlihat telah sampai di luar dungeonnya. Mereka khawatir dengan keselamatan mereka berdua. Apakah mereka berdua bisa selamat atau tidak? Dan waktu pun sepertinya telah habis. Namun sepertinya mereka berdua berhasil keluar dari tempat itu. Ketua tim, kau selamat? Junwoo terkejut, apa barusan aku hampir mati? Di dalam dungeon yang tidak ada monsternya. Saat membersihkan, ketua tim bertanya, Junwoo, apa kau baik-baik saja? Gasnya lebih rendah dari yang kukira. Syukurlah, kau bekerja keras di dunia pertamamu hari ini. Anggap saja kita beruntung karena yang lebih parah bisa terjadi. Dia berpikir aku hampir mati. Tapi malah bilang kita beruntung. Junwoo pun berkata, tunggu, kau tadi bilang dungeon pertama hari ini? Dan sepertinya ini baru awalnya. Masih ada beberapa dungeon lagi. Dan itu adalah 5. Dia benar-benar terkejut mendengarnya. Karena masih harus membersihkan 5 dungeon lagi. Ada 8 tim operasi di cabang Seoul sendiri. Dan total 96 tim di seluruh negeri. Republik Korea Asosiasi Manajemen Supranatural dan Dimensi. Di bawahnya terdapat tim kontrol, tim dukungan hunter dan juga tim operasi. Termasuk pekerja mandiri, yang tidak termasuk dalam asosiasi. Ada sekitar 11.300 hunter yang terdaftar di Korea, tim pembersih dungeon. Di sisi lain hanya ada 5 tim pembersih dungeon. Dengan total 25 orang, setiap tim harus membersihkan rata-rata 3,3 dungeon per hari. Dan jika mereka sedang malang, mereka bisa membersihkan lebih dari 5. Dan hari ini adalah hari yang tidak beruntung tersebut. Karena ini adalah hari pertama yang malang. Mari kita satu tim makan malam bersama. Jangan bilang kau akan mentraktir kami makan malam lagi. Ketua tim menjawab, hal-hal seperti ini seharusnya dibayar oleh ketua. Bujang pun menjawab, kalau selalu dirimu yang membayar. Bagaimana kalau akan bertahan hidup? Gaji kita bahkan tidak berbeda jauh. Kita patungan saja hari ini. Kalian ini setidaknya di saat-saat seperti ini. Biarkan aku berbaik hati. Junwoo, kau ikut juga kan? Dirimu kan karakter utama hari ini. Kau ingin makan apa? Cepat pilih. Berdiri saja sangat melelahkan. Kenapa kau hanya diam saja? Dia pun menjawab, aku tidak ikut. Mereka berempat pun terkejut.
Junwoo berpikir dalam hati, tidak perlu aku membangun hubungan dengan mereka. Dia pun akan berkata jadi aku hari ini tidak ikut. Namun ketua tim berkata jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu datang ke makan malam tim. Tapi pasti enak kalau kita bisa. Mengobrol lagi, dia berpikir tidak, bukan begitu. Lupakan sajalah, sampai jumpa. Ketua tim pun memuji pekerjaan yang bagus hari ini. Sampai ketemu besok Junwoo, hati-hati pulangnya. Mereka kini jadi sedikit lebih akrab. Terlihat Junwoo yang telah berada di rumahnya, bukan ketua tim yang menghabisiku di kehidupanku yang sebelumnya. Dia tidak setega itu sampai ingin menghabisi seseorang karena kebencian. Lalu siapa? Selain dia, yang tidak suka denganku, anak termuda tim, Yang Kwanmo, yang selalu. Aku bentak, Min Yojin mantan yang putus denganku setelah kami bertengkar seperti ingin saling menghabisi. Huang Dong dari tim kontrol yang dulu tulang kering kakinya selalu aku tendang. Kenapa ada banyak sekali? Seharusnya cuma ada satu atau dua, tapi apa gunanya? Orang yang menghabisiku di kehidupanku yang dulu, pasti tidak kenal denganku sekarang. Pada akhirnya, jika aku ingin balas dendam dengan benar, aku perlu menyingkirkan karma ini, dan kembali ke kehidupanku yang sebelumnya. Syarat pembatalan karma, naik ke posisi Sekretaris Jenderal Asosiasi Supranatural Internasional dalam waktu 5 tahun, untuk itu aku harus menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi. Coba saja aku punya skillku, aku pasti bisa menjadi hunter lagi, atau aku bisa mencari cara masuk ke tim kontrol, namun dia membuka sistemnya. Apa tadi pagi aku tidak bisa mengeceknya dengan benar, tapi ternyata ada syarat membuka skill, diantaranya Fire Angel syarat membuka. Gaji tahunan rata-rata Dungeon Cleaner di atas 60 juta won. Limit Breaker syarat membuka tingkat pendaftaran kompetisi tim pembersih Dungeon setidaknya 30:1. Omnipotensi syarat membuka Dungeon Cleaner menjadi pilihan pekerjaan nomor 1 di kalangan anak muda berumur 20-an. Rolling Paper syarat membuka tingkat penyelesaian pekerjaan Dungeon Cleaner melebihi 50%. Demon King syarat membuka tidak bisa diperiksa. Kalau begitu buat apa menjadi cleaner? Coba lihat syarat membukanya adalah, dia yang membaca syarat-syarat tersebut pun terkejut. Apa ini tidak berlebihan? Semua syarat ini berhubungan dengan tim pembersih? Kau ingin aku hidup dan nafas demi tim pembersih? Dia benar-benar marah, dan tiba-tiba mengaktifkan pasif cleaning of season. Kenapa kamar ini kotor sekali? Dia pun membersihkan tempat tersebut. Apa aku tidak pernah bersih-bersih di masa lalu? Sudah berapa lama ini kadaluarsa? Ini benar-benar menyebalkan. Aku bahkan tidak bisa bersantai karena terlalu fokus bersih-bersih, dan notifikasi sistem muncul syarat membuka terpenuhi. Suatu hari saat bekerja, skill Hyper Boost telah terbuka. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Nantikan lanjutan ceritanya hanya di Storyme. Mohon support Mimin dengan komen, like, share dan subscribe, biar Mimin tambah semangat lagi ngontennya. Semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki dan kesehatan buat kalian ya guys. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas dalam membawakan alur cerita manhwanya ya guys. Terima kasih.